Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan konfigurasi routing dinamis di Cisco Packet Tracer, yang mana pada kali ini saya akan menggunakan protokol OSPF. Nah, pada topologi ini bisa kita lihat ya, untuk IP address-nya sudah saya masukkan, di PC-nya juga ya, baik di router maupun di PC. Jadi pada kondisi saat ini PC 1 bisa ngeping router 1 ya, karena memang satu network. Begitu juga dengan PC 2 bisa ngeping router 2. Kemudian dari router, antar router ini sudah bisa saling ngeping juga. Cuma dari PC 1 ke PC 2 itu nggak bisa saling ngeping ya, karena memang belum di routing. Nah, sekarang saya akan menambahkan konfigurasi routing pada routernya, tapi menggunakan routing dinamis dengan protokol OSPF. Langsung saja kita buka di router 1. Nah, di router 1 nanti kita masuk ke config. Pada posisi config kita masukkan router OSPF 1, kemudian network. Nah, pada routing dinamis itu kita yang penting tuh mengenal diri kita sendiri ya. Jadi maksudnya diri kita sendiri itu yang penting kita tahu IP address yang kita miliki. Kita tidak perlu tahu IP address tetangga kita atau router sebelahnya. Jadi kita ibaratkan kita kayak mengaktifkan routing OSPF itu dengan memperkenalkan IP address yang kita miliki gitu ya. Jadi dengan begitu di konfigurasinya yang kita masukkan setelah router OSPF 1, kita masukkan IP address yang dimiliki oleh router tersebut atau router dirinya sendiri gitu ya. Jadi 192.168 bisa kita lihat ya, IP addressnya di G000 itu 192.168.10.1 di sini ya. Jadi 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan wildcard-nya, lalu kita pakai area 0 ya. Kemudian karena di router 1 ini kan punya dua IP ya, di interface G000 dan di interface G001 ya. Sudah, kita masukkan saja semuanya. Kalau IP-nya di interface G001 itu kan 192.168.1.1 ya. Jadi tinggal kita masukkan 192.168.1.1, kemudian wildcard-nya 000. Jadi wildcard-nya tuh sama semua ya, untuk konfigurasinya di semua IP sama semua. Kemudian area kosong jangan lupa ya, karena kalau di OSPF itu memang harus ada areanya dan harus secara default menggunakan area backbone atau area 0. Nah, sudah seperti itu saja, tinggal kita exit. Kemudian kita exit lagi, kita simpan. Lalu langkah yang sama kita lakukan juga di router 2 ya. Jadi di router 2 ini kita lihat dulu IP address-nya di interface 0000 adalah 192.168.10.2. Kemudian interface berikutnya 001.192.168.2.1 ya. Jadi nanti di sini pada posisi configuration terminal ya, pada posisi config kita masukkan router OSPF 1, kemudian kita masukkan networknya 192.168, yang meskipun tulisan awalnya network, tapi yang kita masukkan ini IP address-nya ya. Jadi IP address-nya 10.2, kemudian 0000 area kosong. Lalu untuk yang berikutnya adalah IP yang kedua, yaitu 192.168.2.1 ya, dan 000 area kosong. Nah, sudah selesai, bisa kita exit, lalu kita show IP route, bisa kita lihat. Nah, ini ya, jadi sudah terbentuk routing ke 1.0 dengan flag O. O itu adalah OSPF ya maksudnya. Oke, jadi bisa kita WR, kita simpan konfigurasinya.
Lalu sekarang kita coba ping dari PC ke PC ya, PC 1 ke PC 2. Nah, sudah successful gitu. Jadi routing dinamis itu yang penting kita mengenal IP address atau ya mengenal diri kita sendiri ya. Jadi IP address yang kita miliki. Nanti di konfigurasinya itu yang kita masukkan adalah IP address yang kita miliki. Kita tidak perlu tahu IP address tetangga kita atau bahkan network yang ingin kita routing itu kita tidak perlu tahu. Cukup kita memperkenalkan IP address yang kita miliki. Nanti kalau router yang lain itu juga mengaktifkan OSPF-nya, dia juga memperkenalkan dirinya kan, maksudnya memperkenalkan IP address miliknya, nanti akan saling mengenal router yang sama-sama mengaktifkan OSPF. Ya, itu saja untuk konfigurasi dari routing dinamis dengan menggunakan protokol OSPF. Selamat mencoba.